Di hamparan lautan dunia yang luas, di mana kekuatan tidak hanya diproyeksikan melalui kata-kata, tetapi juga melalui kekuatan benteng terapung, pemain baru muncul untuk menantang dominasi Amerika Serikat yang telah lama. Tiongkok, yang pernah dianggap sebagai negara yang mengejar ketertinggalan dalam teknologi angkatan laut, kini berada di ambang pembangunan kapal induk terbesar dan tercanggih yang pernah ada di dunia. Ini bukan sekedar kisah ambisi militer. Ini adalah kisah inovasi, tekad, dan pengejaran tanpa henti suatu negara terhadap pengaruh dunia. 2 dekade lalu, Angkatan Laut Tiongkok hanyalah bayangan dari apa yang ada saat ini. Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat terutama difokuskan pada pertahanan pesisir, dengan kemampuan terbatas untuk memproyeksikan kekuatan di luar pantainya. Saat itu, gagasan Tiongkok untuk mengalahkan Amerika Serikat dalam kekuatan angkatan laut tampak tidak masuk akal. Namun, sejarah punya cara untuk mengejutkan kita. Titik balik terjadi ketika Tiongkok mengakuisisi Varyag, kapal induk tua Soviet tanpa mesin, pada akhir tahun 1990. Banyak yang menganggap ini sebagai isyarat simbolis, peninggalan masa lalu yang tidak memiliki nilai strategis. Namun, Tiongkok melihatnya secara berbeda. Melalui upaya keras dan kecerdikan, mereka mengubah Varyag menjadi Liaoning, kapal induk operasional pertama Tiongkok. Ini menandai dimulainya era baru bagi Angkatan Laut Tiongkok. Maju cepat ke masa kini, dan Tiongkok bukan lagi pemain kecil di arena Angkatan Laut. Dengan 3 kapal induk yang sudah beroperasi, Liaoning, Shandong, dan Fujian, Tiongkok telah mengukuhkan statusnya sebagai kekuatan kapal induk. Namun, naga itu belum berakhir. Citra satelit telah mengungkapkan bahwa Tiongkok sedang mengembangkan kapal perangnya yang paling ambisius, tipe 004, kapal induk bertenaga nuklir yang dapat mengalahkan USS Gerald R. Ford, permata mahkota Angkatan Laut Amerika. Tipe 004 bukan sekedar kapal induk biasa, ini adalah pernyataan niat. Bertenaga nuklir dan dilengkapi dengan teknologi mutakhir, kapal ini merupakan lompatan maju dalam kemampuan Angkatan Laut Tiongkok. Tidak seperti kapal induk konvensional, yang memerlukan pengisian bahan bakar secara berkala, kapal induk bertenaga nuklir dapat beroperasi selama bertahun-tahun tanpa henti. Hal ini memberi Tiongkok kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan ke seluruh dunia, dari Pasifik hingga Samudra Hindia, tanpa kendala logistik. Citra satelit terbaru dari galangan kapal Dalian di Tiongkok telah memberikan gambaran sekilas tentang pengembangan tipe 004. Para ahli telah mengidentifikasi struktur yang menyerupai sistem peluncuran ketapel, fitur penting untuk meluncurkan jet tempur yang lebih berat dengan lebih banyak bahan bakar dan senjata. Sementara Fujian memiliki 3 ketapel elektromagnetik, tipe 004 diharapkan memiliki 4 ketapel, yang secara signifikan meningkatkan kemampuannya untuk meluncurkan pesawat dengan cepat. Ini adalah keuntungan penting dalam peperangan modern, di mana kecepatan dan efisiensi akan menentukan hasil pertempuran. Namun, inovasi tipe 004 tidak berhenti di situ. Kapal induk ini juga diharapkan akan mendukung sistem senjata berenergi tinggi, seperti pertahanan laser dan teknologi radar canggih, yang memerlukan sumber energi yang konstan dan kuat. Fitur-fitur ini tidak hanya akan meningkatkan kemampuan pertahanan kapal induk, tetapi juga memposisikan Tiongkok sebagai pemimpin dalam inovasi angkatan laut. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah menikmati keunggulan yang tak tertandingi dalam hal kapal induk. Dengan 11 kapal induk bertenaga nuklir dalam armadanya, Angkatan Laut Amerika telah menjadi kekuatan dominan di laut lepas. Namun, ekspansi cepat Tiongkok telah menutup kesenjangan tersebut. Hanya beberapa tahun yang lalu,
Gagasan Tiongkok mengoperasikan armada kapal induk yang mampu mengalahkan Amerika tampaknya tidak mungkin. Saat ini, hal itu menjadi kenyataan. Salah satu keunggulan utama Tiongkok adalah kemampuan pembuatan kapalnya yang tak tertandingi. Pada tahun 2023, sebuah laporan Kongres Amerika menyoroti bahwa Tiongkok membangun ratusan kapal setiap tahun, sementara Amerika kesulitan untuk memproduksi bahkan 5 kapal. Ini berarti bahwa Tiongkok tidak hanya menyamai Amerika dalam hal kualitas, tetapi juga jauh melampauinya dalam hal kuantitas. Jika tren ini terus berlanjut, Tiongkok dapat segera membentuk angkatan laut yang tidak hanya besar, tetapi juga unggul secara teknologi. Amerika telah lama berpendapat bahwa Tiongkok tidak memiliki pengalaman untuk mengoperasikan beberapa kapal induk secara efisien. Namun, argumen ini menjadi semakin lemah setiap tahunnya. Tiongkok telah melakukan latihan angkatan laut yang semakin kompleks, mempersiapkan pilot dan awaknya untuk operasi tingkat tinggi. Fujian, kapal induk operasional terbaru Tiongkok, telah digunakan untuk melatih pilot untuk pesawat tingkat lanjut seperti KJ-600, sistem peringatan dini, dan kontrol udara. Munculnya armada kapal induk Tiongkok bukan hanya perkembangan militer, ini adalah pergeseran geopolitik. Selama lebih dari 70 tahun, Amerika telah menggunakan angkatan lautnya untuk mempengaruhi politik dunia, menegakkan kepentingannya, dan memproyeksikan kekuatannya jauh ke depan. Di luar pantainya, Tiongkok tengah mengembangkan kemampuan yang sama, dan pergeseran ini menimbulkan keresahan di Washington. Namun, cara Tiongkok terhadap kekuatan angkatan laut berbeda dengan cara Amerika, sementara kapal induk Amerika sering dikerahkan untuk intervensi agresif. Tiongkok telah menekankan peran defensif dan protektif angkatan lautnya. Dengan membangun kapal induk, Tiongkok memastikan bahwa jalur perdagangannya tetap aman dan dapat mengatasi potensi ancaman. Tujuannya bukanlah untuk mendominasi dunia secara militer, tetapi untuk menciptakan lingkungan angkatan laut yang stabil dan aman bagi Tiongkok dan sekutunya. Kemajuan Tiongkok dalam teknologi angkatan laut sungguh luar biasa. Dari yang dulu terbatas pada pertahanan pesisir, tentara pembebasan rakyat kini memperluas pengaruhnya di seluruh lautan dunia. Penilaian terbaru Pentagon menunjukkan bahwa dalam dekade berikutnya, Tiongkok dapat melampaui Amerika dalam kemampuan kapal induk. Kapal induk Tiongkok di masa mendatang akan memiliki daya tahan yang lebih baik dan mampu meluncurkan berbagai pesawat khusus untuk berbagai misi, termasuk peperangan elektronik dan operasi peringatan dini. Seiring dengan kemajuan Tiongkok, dunia menyaksikan dimulainya era baru dalam kekuatan angkatan laut. Tipe 004 bukan sekedar kapal. Kapal ini merupakan simbol kebangkitan Tiongkok sebagai negara adikuasa dunia. Apakah hal ini akan berujung pada kerjasama atau konflik masih harus dilihat. Namun, satu hal yang pasti, naga itu punya rencana yang hebat, dan dunia sedang memperhatikannya. Kisah kebangkitan Angkatan Laut Tiongkok merupakan bukti kekuatan inovasi dan tekad. Dari awal yang sederhana seperti Liaoning hingga tipe 004 yang canggih, Tiongkok telah membuktikan bahwa mereka tidak lagi puas menjadi pemain kedua di panggung dunia. Seiring dengan sang naga yang mengembangkan sayapnya, keseimbangan kekuatan di laut lepas mulai bergeser. Pertanyaannya bukanlah apakah Tiongkok dapat mengalahkan Amerika, tetapi bagaimana dunia akan beradaptasi dengan kenyataan baru ini. Jadi, apa pendapat Anda tentang ambisi Angkatan Laut Tiongkok? Mungkinkah tipe 004 benar-benar mengalahkan USS Gerald R. Ford? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang dinamika kekuatan dunia yang terus berkembang.